prajurit Kristus. Yuk kita sama-sama simak tata cara ibadah berikut ini. Yang pertama, sebelum beribadah, pastikan prajurit Kristus sudah mandi dan makan ya, supaya bisa fokus selama beribadah. Yang kedua, gunakan pakaian yang nyaman dan rapi ya, prajurit Kristus. Yang ketiga, pilih ruangan yang tenang dan hindari keramaian ya. Dan yang keempat, persiapkan hati dan pikiran yang sungguh-sungguh untuk beribadah sebagai persembahan yang terbaik untuk Tuhan kita. Oke, pasti prajurit Kristus semua sudah siap beribadah nih. Selamat hari Minggu ya prajurit Kristus, selamat beribadah. Ayo prajurit Kristus, sama-sama kita katakan Mazmur 91. Suaranya yang keras ya. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan tinggi dan bermalam dalam lindungan kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu takut terhadap dahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat padaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam sesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyakan dia, dan akan kuperlihatkan kepada keselamatan daripadaku. Amin. Kak, lagi ngapain kak? Kak, sampai kapan sih kak kita harus baca Alkitab? Aduh, pertanyaan apa ini? Yang pasti sampai Tuhan Yesus datang. Kayak lagu yang satu ini nih kak. Mau tahu nggak lagunya? Mau kak. Nah, ayo sama-sama kita nyanyiin ya. Ayo kita belajar sama-sama. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 buku Ibrani, Yakobus, Yohanes, Yudas dan kitab Wahyu perjanjian baru. Seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Begitu kak, tadi 1 kitab Ibrani, Yakobus, Petrus dan Yohanes. Begitu kak, sampai Tuhan Yesus datang kak, kita baca firman Tuhan. Bagaimana adik-adik di rumah? Jangan-jangan adik-adik di rumah baca kalau kakaknya, mama papanya ngomel dulu ya? Iya kak. Hah, kakak gitu? Ya ampun, kita harusnya baca Alkitab dengan sukacita kak, nggak usah dimarahi dulu baru baca Alkitab. Oke deh kak, sekarang aku semangat nih kak
Harus Kak, karena di Alkitab ini Kak banyak sejarahnya juga. Kisah Kristus nih Kak, sudah ditulis juga loh Kak di dalam kitab ini. Udah gitu bukan kisah Kristus aja Kak, dan juga ada penciptaan, langit, air, semuanya ada di Alkitab ini. Betul, kayak gitu Kak. Sekarang kita sama-sama nyanyi lagi. Oke Kak, gimana prajurit Kristus di rumah? Sama-sama ya kita nyanyi ya. Ini lagu baru Kak. Kayaknya harus belajar sama-sama ya Kak. Oke Kak. Oke sip. Sama-sama yuk kita bilang yuk. Kitab Musa 5, Kitab Sejarah 12, Kitab Bijak 5, Nabi 17, 5 nabi yang besar, 12 nabi yang kecil, 39 perjanjian lama, 4 Injil Yesus, 1 Kisah Rasul, surat 13 oleh Rasul Paulus, 1 Kitab Ibrani, Yakobus, Petrus, Yohanes, Yudas dan Kitab Wahyu Perjanjian Baru. Seluruh kitab suci isi kebenaran untuk hidup suci di depan Tuhan. Ku mencintai firman-Mu, ku membaca selalu sampai ku bertemu dengan Tuhanku. Gitu Kak, kita baca Alkitab sampai Tuhan Yesus datang Kak. Betul. Oke prajurit Kristus di rumah, harus baca Alkitab terus. Sekarang saatnya kita berdoa. Ayo semuanya lipat tangannya, tutup matanya. Kak Sandra pimpin doa ya. Oke Kak. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan. memulai ibadah kami ya Tuhan. Berikan kami hati yang sungguh-sungguh. Tidak main-main lagi ya Tuhan. Tuhan. Kiranya Engkau yang pimpin ya Tuhan. Engkau yang pimpin ya Tuhan. Ibadah kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sekarang semuanya bangkit berdiri. Semangat Kak. Harus semangat. Kak, masih ada yang duduk tuh Kak. Ayo dong, kita sama-sama berdiri nih. Ayo dong, kakaknya berdiri. Kan kita mau ibadah. Yang duduk cuma kasasa aja nih kayaknya Kak ya. Oke, siap memuji Tuhan? Siap dong Kak. Siap memuji Tuhan? Siap. Mantep. Kak Sada siap, Kak Kristi siap. Sekarang saatnya kita panggil musiknya. Oh, tangannya diangkat ya Kak? Oke, tangannya diangkat. 1, 2, 3, musik! Suaranya yang keras ya, prajurit Kristus di rumah. Sama-sama kita bilang, Hompilah hompimpa, Yesus jagoanku, amin. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus apa? Yesus pujaan. Amin. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhanku. Dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, Dia mengalahkan iblis. Yang apa? Yang buta, yang lumpuh melompat, yang lumpuh melompat. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Hompilah hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, hompilah hompimpa, Yesus jagoanku. Dialah Tuhanku Kak. Dialah Tuhanku. Mantap. Dia jagoan
Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidupku. Dialah Tuhanku, Dia jagoan hidup. Dialah Tuhanku, Dialah Tuhan dan jagoan hidupku. Dia jagoan hidup. Mantap. Puji Tuhan. Tuhan Yesus jagoan hidup kita. Setingginya langit, sedalam lautan, Tuhan Yesus jagoan hidup kita. Betul Kak? Betul dong. Sekarang kita pakai lagi musiknya ya Kak. Tunjuk ya Kak. Oke, 1, 2, 3. Musik. Lompat yang tinggi. Sama-sama kita bilang ya, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesus. Sedalam-dalam lautan, lebih apa? Lebih dalam kasih Yesus. Seindah pelangi, seindah-indah pelangi, lebih apa? Lebih indah kasih Yesus. Lompat yang tinggi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Sama-sama ya, lompat yang tinggi, setinggi-tingginya langit. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Lebih apa? Lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus. Lompat yang tinggi, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Amin. Kasih Yesus, kasih Yesus mengalahkan segalanya. Mengalahkan segalanya. Sekali lagi, mengalahkan segalanya. Mantap. Haleluya. Sekarang semuanya boleh duduk. Kita mau menyembah Tuhan Kak. Mari, siapkan tangannya dilipat, matanya ditutup, tidak ada yang tengok-tengok. Sama-sama kita bilang, bagaikan bejana siap dibentuk. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Prajurit Kristus di rumah, kita nyanyikan dari awal. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu.
hamba Tuhan, adik-adik di rumah. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Aku cinta Tuhan Yesus. Adik-adik di rumah jangan ada yang diam. Semua katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus dahsyat. Aku sayang papa mama. Aku sayang opa oma. Aku sayang adik kakak. Terima kasih. Tuhan Yesus baik. Haleluya. 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 Sama-sama kita katakan, ku mau sepertimu Yesus. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu Tuhan, memuliakan namamu. Haleluya. Prajurit Kristus di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, ikutin kakak berdoa. Bapak terima kasih, untuk kebaikanmu, dalam hidup kami. Kami bersyukur, karena Tuhan Yesus, selalu ada bagi kami. Sekarang saatnya, kami mau mendengar, firman Tuhan. Kami mau duduk yang rapi. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus datang. Kami mau tetap setia mendengar firman-Mu, membaca firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Sekarang saatnya adik-adik dengar firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Halo prajurit Kristus yang gagah perkasa, yang diurapin Tuhan, dan yang penuh dengan sukacita. Hari ini kakak mau bercerita. Udah siap belum? Udah siap belum nih dengerinnya? Jangan sambil makan ya. Ingat, jangan sambil makan. Kita mau fokus. Oke? Oke, yang siap katakan yes. Yang siap lagi bilang yes. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Yang meriah. Oke, siap-siap. Kakak mau cerita. Ceritanya begini. Di sebuah kebun anggur tuh kayak apa ya kak? Kebun biasa deh. Di sebuah kebun anggur, pasti yang ditanam apa? Anggur. Ada anggur yang ditanam di situ. Lalu waktu benih anggur dimasukin, lama-lama nih, cing 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 cing. Wah, berbuah. Tapi nggak langsung ada buahnya. Kan dia mulai tumbuh dulu nih batang mudanya. Lalu mulai muncul daunnya. Dan ada apanya dek? Ada sulur-sulurnya dek. Makanya di setiap benih anggur yang ditanam itu dipasang tongkat-tongkat. Gunanya apa dek? Supaya sulurnya itu tuh bisa naik ke situ dek, merambat. Nah
Nanti kalau sulurnya udah merambat nih, muncul daun gitu. Nanti kalau daunnya udah ada nih, mulai muncul bunga. Wow, pokoknya banyak. Tapi gini deh, ternyata nanam pohon anggur itu nggak gampang, tapi juga nggak susah. Perlu perawatan. Perawatannya gimana ya? Perawatannya seperti ini, Dek. Jadi ya, anggur yang tadi udah tumbuh bersulur-sulur itu dan sudah ada bunga-bunganya, itu mesti rajin dipangkas. Tas. Supaya daun-daun yang rimbun itu nggak nutupin bunga, supaya matahari tuh bisa nembus masuk ke bunganya, ke akarnya, terus masuk. Kalau rimbun pohonnya atau rimbun daun-daunnya, matahari nggak bisa tembus, jadi nggak bisa tumbuh, Dek. Maka perlu dibersihin, dipangkas, tas. Sampai akhirnya bisa berbuah. Buahnya banyak sekali. Itulah pohon anggur. Nah, kakak mau kasih firmannya ya. Di dalam firman Tuhan, Yohanes 15 ayat 2 bilang begini. Setiap ranting yang tidak menghasilkan buah akan dibuang. Dan dia akan mulai membersihkan setiap ranting yang berbuah. Jadi semuanya itu akan menghasilkan buah yang banyak. Nah, kakak mau kamu sekarang ikutin kakak. Oke? Gini ya. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Ulangi lagi. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka perlu dipotong, dibersihkan. Yang tidak berbuah nih akan dibuang. Ulangin lagi ya. Ikutin kakak. Awas. Siap-siap. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Supaya berbuah, maka harus dipotong, dibersihkan. Dan yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, seperti itu. Oke, ulangin dengan cepat, sama-sama 1, 2, 3. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Kalau mau berbuah harus dibersihkan. Kalau yang tidak berbuah akan dibuang. Nah, udah ingat? Itu ayatnya ya. Lalu kakak mau kasih tahu lagi sama kamu. Gimana caranya supaya kita bisa berbuah? Supaya kita bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Ulangin lagi ya. Supaya bisa berbuah, kita harus tinggal di dalam Kristus. Kalau kita tinggal di dalam Kristus, maka Kristus di dalam kita. Ulangin lagi. Supaya berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Supaya Kristus hidup dan tinggal di dalam kita, maka kita bisa berbuah. Nah, dengar baik-baik. Pada waktu kita tinggal di dalam Kristus, maka kita bisa hidup kudus. Kita menjadi serupa dengan Kristus dan kita dipenuhi dengan Roh Kudus. Lagi ya. Supaya, gimana dong supaya kita berbuah? Kan gitu ya. Supaya kita bisa berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Supaya kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita bisa hidup kudus. Kita bisa serupa Kristus dan kita penuh dengan Roh Kudus. Udah ingat belum? Kakak ulangin lagi ya.
Gimana caranya supaya berbuah? Supaya kita berbuah, maka kita harus tinggal di dalam Kristus. Dan Kristus tinggal di dalam kita. Sebab kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus. Dan kita akan serupa Kristus. Serta kita akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Pintar. Nah, sekarang kakak kasih tau lagi deh. Kalau yang gak berbuah digimanain kak? Itu dia deh. Kalau gak berbuah ya, kalau gak berbuah, dibuang. Dibuang. Dibuang artinya apa tuh kak? Dibuang artinya enggak jadi milik Kristus lagi. Sedih dong kak, ya jelas sedih. Kalau nggak jadi milik Kristus berarti dia gagal hidup kudus. Dia tidak serupa Kristus. Dan pasti dia nggak bisa terima Roh Kudus. Kecuali kalau dia tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam dia. Maka hidupnya kudus, serupa Kristus dan penuh Roh Kudus. Kakak ingetin lagi, kalau tidak berbuah maka akan dibuang. Ingat baik-baik. Oke? Maka supaya hidup kita terus di dalam Kristus dan Kristus di dalam kita, apa yang harus kita lakukan? Apa ya? Gampang. 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi, menyembah, memuji Tuhan. Ih, gampang banget. Ulangin lagi ya. Gimana sih kak caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, menyanyi, menyembah Tuhan. Nah, kakak ulangin lagi ya gerakannya ya. Dari awal sampai akhir. Ingat-ingat, ayo kakak mau minta kalian semua ingat-ingat. Nanti kita akan coba. Oke, siap ya? Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Yang berbuah harus dibersihkan. Yang tidak berbuah akan dibuang. Gimana caranya dong supaya kita berbuah? 1, kita harus tinggal di dalam Kristus dan Kristus tinggal di dalam kita. Kalau Kristus tinggal dalam kita, maka kita akan hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Bagaimana caranya supaya Kristus di dalam aku dan aku di dalam Kristus? 1, baca Alkitab. 2, berdoa. 3, nyanyi menyembah Tuhan. Gampang kan? Nah, coba prajurit Kristus yang baik. Kita mau ulangin lagi. Siap? Kalau bisa ikutin hadiahnya apa ya? Ada deh. Tapi kakak mau kamu ikutin dulu. Ingat-ingat ya cerita awalnya. Diambil dari Yohanes 15. Bahwa setiap cabang yang tinggal di dalam Kristus akan berbuah. Ulangin. Ceritanya apa sih kalau mama tanya? Tadi hari ini kamu udah ibadah, coba ceritanya apa? Oh, gampang mami, gampang. Ya apa ceritanya? Gini nih. Di sebuah kebun anggur ada 2 pohon anggur. Pinter deh. Terus apa lagi? Yang satu berbuah, yang satu tidak berbuah. Lalu supaya berbuah mesti diapain? Dibersihkan. Yang tidak berbuah diapain? Dibuang. Nah, supaya kita bisa berbuah, Kristus tinggal di dalam aku dan aku tinggal di dalam Kristus.
Supaya apa ya kalau Kristus tinggal dalam aku? Apa? Hidup kudus, serupa Kristus, dan dipenuhi Roh Kudus. Terakhir, gimana caranya supaya aku bisa tinggal terus di dalam Kristus dan Kristus tinggal terus di dalam aku? Gampang. Baca Alkitab. Terus doa. Doanya gini Kak, kan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, nyanyi nyembah. Siapa di sini yang mau Kristus tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam Kristus? Angkat tangannya. Yuk, Kakak mau ajak kamu nyanyi lagu ini nih. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Gampang kan lagunya? Lagi ya. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kalau udah hafal, Kakak ajak untuk sungguh-sungguh. Tangannya nih boleh dilipat gini. Aku nggak mau aku mau di sini aja. Boleh juga, boleh. Tapi gini doang. Matanya tutup. Kalau buka, tutup aja deh, biar konsen, oke? Tutup matanya. Nih kayak kakak nih gini nih. Dengerin musiknya nih Dek, dengerin musiknya. Ku mau seperti-Mu Yesus, sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sekali lagi katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, sungguh-sungguh disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dengar baik-baik. Tidak ada, no way, tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa hidup tanpa Kristus. Hanya ada satu cara untuk kamu bisa hidup serupa Kristus dan menjadi milik Kristus, yaitu kamu percaya Kristus, tinggal di dalam Dia, supaya dengan demikian Kristus tinggal di dalam kamu dan kamu seperti pohon anggur yang berbuah. Caranya mudah deh. Mulai rajin baca Alkitab. Siapa di sini yang mau sungguh-sungguh baca Alkitab? Yang mau sungguh-sungguh?
Gak usah lihat kiri kanan. Bukan orang rumah kamu yang bisa selamatkan kamu. Tidak ada manusia di dunia ini yang bisa bawa kita ke sorga selain Tuhan Yesus. Kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus, satu-satunya cara selain percaya Tuhan Yesus, baca Alkitabmu. Yang mau baca Alkitab, jujur, cuma kamu sama Tuhan. Angkat tanganmu. Angkat tanganmu deh. Sungguh-sungguh. Lalu taruh tangan kiri kamu, pegang hatimu. Pegang hatimu sungguh-sungguh. Dimanapun mereka berada Bapak, saat tangan mereka terangkat, lihatlah kesungguhan hati mereka Bapak. Mereka rindu mengenal Engkau, mencari Engkau melalui firman-firman-Mu. Saat mereka mengangkat tangan seperti ini, urapan-Mu turun, berkat-berkat-Mu turun, hikmat dan kecerdasan turun, menjamah mereka, supaya saat mereka mengenal Engkau, mereka mengerti firman-Mu dan mereka melakukannya, maka mereka akan berbuah dan buah itu akan tinggal tetap, sehingga ujung-ujungnya nama-Mu lah yang dipermuliakan. Pada waktu adik-adikku mengangkat tangan, urapan yang luar biasa turun sempurna atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima deh. Terima. Terima. Katakan begini, ku mau seperti-Mu, Yesus. Ucapkan syukur. Sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu dalam segenap jalanku. Mau seperti-Mu, sempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Bless you adik-adik. Tahun 2021, tahun integritas. Apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam pikiran, apa yang kamu ucapkan, dan apa yang kamu lakukan, semuanya harus sesuai dengan firman Tuhan. Pentakosta ketiga. Yang pertama, pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. Yang kedua, penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. Yang ketiga, bangkitnya generasi Yeremia. Yang keempat, dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan kembali lagi ke Yerusalem. Dan yang kelima, kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Prajurit Kristus, sekarang saatnya kita mendengarkan pengumuman. Yang pertama, ayo prajurit Kristus, kita berikan persembahan. Nomornya ada pada layar ya. Yang kedua,
Jangan lupa subscribe ke YouTube channel GBI Bintaro House of Shalom dan juga share linknya ke teman-teman agar kita juga dapat beribadah bersama walau tetap di rumah. Yang ketiga, jika ada pertanyaan seputar ibadah, boleh kontak di Instagram @ibadahana_GBI_host. Yang keempat, hari ini kita akan ketemuan loh di Zoom dan Google Meet. Di sana kita akan berdoa bersama, mengulang firman, dan juga bermain games loh. Oh iya, Zoom jam 11 siang dan Google Meet jam 3 sore. Ditunggu ya teman-teman. Yang kelima, ada info penting nih. Jika prajurit Kristus mau melayani seperti aku, boleh kontak nomor yang ada di layar ya. Yang keenam, ini adalah nama prajurit Kristus yang berulang tahun pada bulan ini. Happy birthday semua. Demikian pengumuman hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Dah. Prajurit Kristus, ibadah kita sudah selesai. Saatnya berdoa syafaat dan menerima berkat. Ayo berdoa teman-teman yang sungguh-sungguh ya. Tuhan Yesus, ibadah kami sudah selesai. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Kiranya ibadah kami ini menyenangkan hati-Mu dan menjadi berkat untuk orang lain. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Pimpin dan berkati bangsa kami ya Tuhan. Curahkan Roh Kudus-Mu atas bangsa kami ya. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Presiden kami Bapak Joko Widodo. Berikan kesehatan selalu ya Tuhan, agar memimpin bangsa Indonesia dengan baik dan dengan takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk para medis yang merawat orang-orang sakit dan orang-orang yang terkena virus corona. Berkati mereka selalu ya Tuhan, agar mereka tetap semangat. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk gereja-gereja. Kau pakai Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa-jiwa. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk gembala kami, Bapak Niko Berstawakil dan Om Beni Berstawakil. Kau berikan roh hikmat marifat-Mu, diberikan hati Bapa dan hati hamba, dan Kau pakai yang lebih dahsyat lagi dalam pelayanannya. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk keluarga-keluarga. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka, dan Kau jawab segala pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan Yesus, sekarang kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang di rumah. Kau tambahkan kepintaran dan kecerdasan 10 kali lipat seperti Daniel, taat kepada orang tua, dan rajin belajar. Walaupun kami belajar di rumah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Saatnya kita menerima berkat dari Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan lagu ini. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tangan-Mu menyertai aku
Hai prajurit Kristus, yuk kita mau terima doa berkat. Angkat tangannya. Biarlah kiranya berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kamu semuanya. Mulai dari hari ini sampai nanti kita diangkat dan dibawa masuk dalam kerajaannya, tinggal kekal selama-lamanya di sana. Yang terima berkat-berkat ini, mari sama-sama katakan amin. Happy Sunday, God bless you.